Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Ubida selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkemahan Abi Hanif Hida dan keluarga saya cintai di rumah, dan teman-teman saya sayangi. Kali ini saya Sifat Nadira Nadim dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Rabi Hanif Hida akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul Khutbah Bab 2. Khutbah Bab 2 ini terdiri dari khutbah dari sholat khusuf dan kusuf dan khutbah sholat istisqa. Yang pertama tentang khutbah khusuf dan kusuf. Ini dikerjakan pada terjadi gerhana khusuf, terjadi gerhana, dan ketika saat sholat khusuf dan kusuf, dan jika khutbah ini dilaksanakan sebelum sholat khusuf atau kusuf itu tidak sah, dan jika dilaksanakan pada sebelum sholat dan itu pun disengaja maka hukumnya haram. Dan rukun dan syarat khutbah kusuf dan kusuf ini sama seperti sholat dengan seperti sholat Jumat. Dan di khutbah ini adalah inti dari pelaksanaan khutbah kusuf dan kusuf ini adalah isma, bacaan khutbah harus didengar oleh para jamaah, dan isma, memperdengarkan bacaan khutbah. Dan yang kelima yaitu tidak disunahkan istighfar atau tahmid. Jadi kita boleh membaca, jadi kita itu boleh membaca istighfar atau takbir, dan tidak boleh atau terserah pada khotibnya masing-masing. Dan yang untuk contoh dari khutbah kusuf dan kusuf ini adalah pertama kita pembukaan seperti pembukaan dulu dengan bahasa Arab dan istighfar dan pembukaan. Dan seperti kita mencapai khutbah pertama itu biasanya dengan doa-doa atau memuji Allah. Biasanya kadang itu membahas tentang gerhana dan meminta doa perlindungan. Dan doa gerhana ini tentang doa gerhana kusuf atau kusuf yang sedang terjadi pada kala itu. Dan yang terakhir di khutbah kedua yaitu seperti doa perlindungan dan doa penutup. Setelah itu salam dan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga itu tentang sholat khutbah istisqa, yaitu adalah yang pertama itu tentang sholat istisqa. Sholat istisqa yaitu adalah sholat minta hujan. Jadi ini dilaksanakan ketika di suatu daerah itu sudah kering sama sekali tidak ada air, maka kita di daerah itu dianjurkan untuk melaksanakan istisqa. Di Jawa Timur pernah melakukan sholat istisqa, dan itu setahu itu ada di daerah Kediri sana. Dan yang kedua itu kalau kita sholat istisqa itu tidak memakai wangi-wangian dan tidak terlalu mencolok, dan kita harus memakai pakaian lusuh, yaitu sederhana saja. Dan yang ketiga itu membaca tasbih di antara takbir, dan yaitu kita baca takbir itu 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dan yang keempat yaitu kita itu pada saat rakaat pertama membaca surat Al-Qamar, dan pada rakaat kedua membaca surat Qaf. Hukum khutbah istisqa ini qiyas atau mendialogkan. Dan takbir ini diganti, takbir pada sholat istisqa ini diganti dengan istighfar. Yang terakhir contoh-contohnya itu tata caranya itu khotib ini pertama itu maju mimbar, dan khotib duduk sebentar seperti salat adzan berjamaah, dan baca istighfar pada rakaat 1 dan membelakangi jamaah dan menghadap kiblat.
dan tahlil dan tangkis, yaitu meletakkan sorban di sebelah kiri atau di sebelah kanan atas, dan yaitu berdoa menghadap ke barat. Setelah itu menyampaikan khotbah menghadap jamaah ke timur dan lanjutkan khotbah itu lagi. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.